apa sih nevus conjunctiva itu? Next slide. Sebenarnya nevus conjunctiva itu cuma sel pigmen yang berlebih yang tumbuh di bagian bening, di bagian putih mata. Jadi ada di dalam bola matanya itu di bagian yang berwarna putih. Jadi sebenarnya bagian putih di mata kita itu ada ditutupi lagi oleh satu lapisan bening yang dinamakan konjungtiva. Jadi tumbuhnya tai lalat itu di lapisan bening tersebut. Jadi karena lapisannya bening seakan-akan letaknya itu di bagian putih mata. Atau gampangannya bisa juga tai lalat pada mata gitu. Next slide. Kemudian tanda dan gejalanya itu apa? Jadi seperti tai lalat di bagian tubuh yang lain, tai lalat di mata ini juga tumbuhnya lambat. Terus dia juga berada di dalam waktu di mata tuh sudah lama, biasanya sejak dari masa kecil. Terus nggak nyeri juga, nggak ada keluhan apa-apa kecuali ada bentukan hitam-hitam di bagian mata. Terus kadang-kadang agak sedikit timbul juga, tapi batasnya tegas. Batasnya tegas itu maksudnya jadi kelihatan batasnya mana antara warna putih sama warna putih bagian mata sama bagian yang hitam-hitam tempat tai lalatnya itu. Terus dia juga dapat lebih menghitam atau membesar saat masa pubertas atau saat masa kehamilan karena memang pengaruh hormon. Dan juga kebanyakan tuh terjadinya hanya pada satu mata. Dan terus kadang-kadang dia menjadi iritasi juga bisa apabila terkena benda asing, misalnya debu atau misalnya terkena tumbuhan, itu kadang-kadang bisa menjadi iritasi. Bisa kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan bawah itu, sebelah kiri itu waktu dia iritasi, jadi kan kelihatan agak sedikit menggembung, sementara waktu yang sebelah kanan itu adalah yang iritasinya udah membaik, jadi sudah rata lagi. Kemudian next slide. Penanganannya itu apa? Sebenarnya penanganannya nggak ada sih, karena dia pokoknya cuma harus diawasi, karena ada beberapa tai lalat ini yang menjadi ganas, tapi kejadiannya kecil sekali. Jadi observasi atau kontrol ke dokter mata maksimal tiap 1 tahun sekali, dan usahakan kontrolnya di dokter mata yang sama supaya tahu kondisi tai lalat sebelumnya seperti apa, besarnya seperti apa, batasnya di mana, tempatnya di mana. Terus perlu nggak sih dioperasi? Operasi sih pada umumnya nggak perlu, kecuali atas indikasi kosmetik. Kosmetik itu maksudnya kalau misalnya pasiennya risih sama kok mengganggu penampilan, itu boleh dioperasi. Atau sering terjadi iritasinya pada tai lalatnya itu. Dan tidak ada obat selain operasi yang dapat menyembuhkan nevus conjunctiva. Jadi hati-hati kalau membeli obat yang dia bilang bisa menyembuhkan tai lalat atau tumor mata, itu tidak ada. Next slide. Kemudian diagnosis banding atau kejadian yang mirip dengan tai lalat mata atau nevus conjunctiva ini, yang pertama adalah complexion acquired melanosis. Ini sebenarnya sama aja tai lalat di mata prinsipnya, cuman itu terjadi biasanya pada ras kulit gelap, karena kalau ras kulit gelap kan pigmennya banyak, jadi tai lalatnya juga banyak, karena tai lalat tadi atau nevus conjunctiva tadi kan pada prinsipnya adalah sel pigmen yang berlebihan di mata. Nah, kalau misalnya complexion acquired melanosis ini terjadinya pada dua mata, karena memang itu karena rasnya. Dan ini tapi juga jarang menjadi ganas, cuman observasi aja ke dokter mata tiap 6-12 bulan. Nggak perlu dioperasi, hanya dikontrolkan atau diobservasi saja untuk melihat apakah tambah banyak atau tambah besar atau ada tanda-tanda keganasan. Next slide. Kemudian diagnosis selanjutnya adalah primary acquired melanosis. Kalau yang ini tumbuh pada ras kulit terang. Jadi yang tadi kan sebelumnya pada ras kulit gelap, yang sekarang terjadi pada ras kulit terang. Ya, tapi munculnya bedanya kalau sama ras tai lalat yang tadi, tai lalat mata. Kalau tai lalat mata kan munculnya saat masih kecil. Kalau ini munculnya pada usia setengah bayi atau tua. Dan bentukannya bervariasi, jadi seperti bisa kita lihat di gambar sebelah kanan atas itu,
kan bentukannya bervariasi, ada yang gelap banget, sementara yang di bagian atas tuh agak coklat muda. Jadi ada variasi warna. Kalau yang ini dapat menjadi ganas, tapi memang jarang. Terus penanganannya apabila luasnya si tai lalat atau bagian gelap yang mata itu lebih dari 2 jam area, bisa dilakukan biopsi atau eksisi. Jadi eksisi itu adalah diambil nanti benjolannya atau bagian hitam-hitamnya itu, kemudian nanti akan dilihat apakah itu ganas atau tidak. Kemudian next slide. Yang terakhir adalah ini yang ganas, yaitu konjungtival melanoma. Jadi ini konjungtival melanoma itu muncul dari tai lalat yang tadinya jinak itu menjadi ganas. Tapi ganasnya ini terjadi biasanya pada saat usia tua, jadi lebih dari usia 60 tahun. Kemudian apa sih tanda-tandanya kalau dia ganas? Biasanya posisi tai lalatnya itu dia di posisi limbus. Limbus itu adalah area di sekitar daerah di hitam-hitam mata. Kalau yang tadi kan tai lalat, kalau biasanya kan dia di bagian putih-putih mata ya. Kalau ini perbatasan antara daerah hitam dan daerah putih mata atau dinamakan limbus. Tentu saja kalau ganas dia tumbuhnya cepat, nggak seperti tumor jinak yang nggak tumbuh-tumbuh gitu. Ada rasa mengganjal juga karena dia tumbuh cepat dan menimbulkan benjolan. Kemudian ada feeder vessel atau pembuluh darah yang memberi makan benjolan tersebut. Bisa kita lihat pada bagian yang dilingkarin warna biru itu adalah feeder vesselnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya saudara yang ada benjolan di matanya, dilihat dulu apakah ada pembuluh darah yang besar yang memberi makan benjolan tersebut. Kalau misalnya ada pembuluh darah yang besar, segera ke dokter mata karena biasanya itu adalah tai lalat yang menjadi ganas. Penanganannya adalah dilakukan operasi, tapi operasinya bukan cuma di daerah yang ada tai lalatnya aja, tetapi 4-6 mm dari area yang ditambahi tumor dan kadang juga ditambahi terapi dingin atau cryoterapi. Kemudian next. Kemudian pencegahannya supaya tidak terjadi tai lalat mata ini adalah menghindari sinar matahari yang berlebih, terus gunakan kacamata pelindung UV kalau misalnya ke daerah yang banyak mataharinya, misalnya pantai atau bekerjanya sering outdoor, menggunakan kacamata yang ada tulisannya dia melindungi UV, jadi bukan cuma sekedar kacamata yang warna hitam saja. Terus jangan lupa ganti kacamata UV tersebut setiap setahun sekali, karena setiap setahun sekali itu lapisannya nanti udah nggak terlalu melindungi, jadi harus diganti. Dan jangan lupa kontrol teratur di dokter mata setiap setahun sekali untuk melihat kondisi tai lalatnya, atau misalnya yang belum punya tai lalat tersebut bisa di screening di dokter mata juga setiap 1 tahun sekali. Begitu. Terima kasih. Ini udah terakhir ini. Ya, benar.